Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada hari ini akan membahas tentang piutang dagang dari mata kuliah pengantar akuntansi. Baiklah, akan saya mulai pembacaan slide yang pertama dari anggota kelompok terlebih dahulu. Kelompok 2 terdiri dari yang pertama Sukma Ali Akbar, kemudian Fakhri Muhammad Ridho, Fajrian Muhammad Ilham, Yenita Karmila, Vivi Andina Zurmi, Desi Rahmawati Madepa, Ulfa Mawaddah, dan Juni. Piutang dagang. Dalam konteks akuntansi, kita mengenal istilah piutang usaha sebagai akun. Piutang usaha adalah sejumlah uang atau kas yang diperoleh dari pembelian kredit atau utang dari pelanggan. Piutang dicatatkan berdasarkan penjualan produk berupa barang dan jasa. Pada umumnya, piutang akan ditagihkan dalam waktu per bulan oleh perusahaan kepada pihak pembeli atau debitur. Pencatatan piutang tak tertagih dicatatkan pada catatan keuangan perusahaan. Untuk melakukan penyelesaian terhadap hal tersebut, perusahaan bisa melakukan pendekatan akuntansi untuk menghapus piutang tersebut. Perusahaan dapat membuat jurnal penghapusan piutang terhadap sejumlah piutang tak tertagih. Piutang dagang adalah piutang yang timbul dari penjualan atau jasa perusahaan secara kredit dalam rangka kegiatan usaha perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan kepada rekan. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya Desi Rahmawati Madepa akan melanjutkan slide selanjutnya. Piutang dinyatakan sebesar jumlah bruto tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima. Faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya nilai piutang adalah piutang yang tidak dapat ditagih. Akuntansi untuk mencapai piutang yang tak tertagih ada 2 pencatatan. Yang pertama yaitu metode pencatatan langsung. Metode langsung adalah salah satu cara untuk melakukan penghapusan piutang. Cara ini dilakukan dengan menghapus piutang pada pembukuan perusahaan secara langsung ketika perusahaan menetapkan piutang tersebut tidak dapat lagi ditagih oleh mereka. Singkatnya, perusahaan akan mencatat jumlah piutang yang tidak dapat diselesaikan hanya jika piutang sudah benar-benar tidak dapat ditagih. Piutang tak tertagih tersebut akan dihapus dan dicatatkan serta dibebankan pada perkiraan kerugian piutang. Penghapusan piutang akan dicatat pada kolom debit dan piutang pada bagian kredit. Ketika terjadi pelunasan terhadap piutang tersebut, maka akan dicatat sebagai piutang pada akun debit dan beban penghapusan piutang pada akun kredit. Setelah proses pelunasan piutang dilakukan, jumlah kas perusahaan akan bertambah dan dicatat dalam pembukuan. Kas pada debit dan piutang pada kredit. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yenita Karmila. Contoh kasus, PTX merupakan perusahaan manufaktur di bidang peralatan dapur. PTX memiliki piutang usaha sebesar 100 juta yang sudah jatuh tempo. PTW sebagai pihak debitur tidak dapat melunasi utang tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati. Berikut jurnal untuk menghapus piutang tersebut. PTX mencatat jumlah tersebut seperti berikut. Beban penghapusan piutang terletak di debit 100 juta, piutang usaha terletak di kredit 100 juta. Pada saat terjadi pelunasan piutang dari PTW, PTX mencatat pelunasannya sebagai berikut. Piutang terletak di debit 100 juta, beban penghapusan piutang terletak di kredit 100 juta. PTX pun mencatat penghapusan piutang tersebut setelah terjadinya pelunasan oleh PTW. Berikut pencatatannya yang menambahkan kas perusahaan. Kas terletak di debit 100 juta, piutang terletak di kredit 100 juta.
2. Metode cadangan. Pada metode ini, perusahaan melakukan perkiraan terhadap piutang yang ada pada setiap akhir periode pembukuan. Perkiraan tersebut dicatatkan dalam jurnal penghapusan piutang sebagai beban kerugian piutang. Pencatatan beban kerugian piutang diletakkan pada bagian debit, sementara cadangan kerugian piutang dicatat pada bagian kredit. Seperti beban kerugian piutang di debit, cadangan kerugian piutang di kredit. Perusahaan dapat melakukan penghapusan pada jurnal penghapusan piutang tersebut apabila pihak debitur benar-benar tidak bisa melunasi utangnya. Berikut pencatatannya. Cadangan kerugian piutang terletak di debit, piutang terletak di kredit. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ketika terjadi kondisi tertentu seperti pihak debitur dapat melunasi piutang yang ada, maka cadangan kerugian piutang akan dihapuskan. Berikut pencatatannya. Piutang pada cadangan kerugian piutang. Setelah proses pelunasan piutang dilakukan, jumlah kas perusahaan akan bertambah dan dicatat dalam pembukuan. Berikut catatannya, kas pada debit, dan piutang pada kredit. Contoh kasus, PTX merupakan perusahaan manufaktur di bidang peralatan dapur. PTX memiliki piutang usaha sebesar 100 juta yang sudah jatuh tempo. PTW sebagai pihak debitur tidak dapat melunasi utang tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati. Berikut jurnal untuk menghapus piutang tersebut. PTX mencatat jumlah tersebut seperti berikut. Pencatatan beban kerugian piutang PTX dicatat sebagai berikut. Beban kerugian pada debit 100 juta dan cadangan kerugian piutang pada kredit 100 juta. PTX menghapus piutang yang didapatkan dari PTW saat memperkirakan utang tidak mampu dibayar oleh PTW. Berikut pencatatannya. Catatan kerugian pada piutang 100 juta. Selanjutnya, setelah selang waktu PTW berniat dan melunasi utangnya terhadap PTX, PTX mencatat pelunasan tersebut sebagai berikut. Piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 100 juta. Dan saat proses pelunasan piutang tersebut diartikan sebagai penghapusan piutang PTW, sehingga akan menambahkan kas PTX dan dicatat sebagai berikut. Kas pada piutang 100 juta. Selanjutnya akan dibacakan sama rekan saya, Muhammad Ilham. Sepertinya rekan kita Muhammad Ilham sedang ada permasalahan dengan jaringan. Boleh dilanjut untuk rekan selanjutnya. Dinaikkan saja itunya, slide-nya, giliran siapa. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pada contoh kasus 2. Pada Agustus 2017, PT Angkasa Pura melakukan penjualan kredit pada PT Pelindo sebesar 5 juta rupiah. Sampai pada akhir tahun 2017, masih tersisa piutang sebesar 500.000 yang belum dapat ditagih. Manajemen perusahaan menaksir sebesar 100.000 tidak dapat ditagih. Pada Agustus 2018, 50.000 dinyatakan oleh bagian penagihan bahwa piutang dihapus dari pembukuan karena tidak dapat dilunasi oleh PT Pelindo. Ternyata pada bulan November, PT Pelindo bisa melunasi utangnya belum terbayar. Pada metodenya sebagai berikut. Metode cadangan pada pencatatan kerugian piutang. Desember kerugian piutang 100.000, CKP pada kredit 100.000. Pada metode penghapusan langsung, dalam metode ini tidak dilakukan taksiran atas kerugian piutang. Selanjutnya,
metode cadangan, pencatatan penghapusan langsung KP pada debit 50.000, piutang dagang pada kredit 50.000. Pada metode penghapusan langsung, pencatatan penghapusan langsung, kerugian piutang pada debit 50.000, piutang dagang pada kredit 50.000. Selanjutnya, pada metode cadangan, penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus, jurnalnya piutang dagang 50.000 pada debit, CKP pada kredit 50.000. Pada metode penghapus langsung, jurnalnya penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus, jurnalnya piutang dagang pada debit 50.000, kerugian piutang pada kredit 50.000. Umur piutang sebuah metode yang dipakai untuk mengukur piutang atas penerimaan pendapatan dari masa lalu, namun tidak selalu terjadi di masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pengelompokan umur piutang. 1. Kelompok piutang lancar. Kelompok piutang lancar merupakan piutang yang pembayarannya tepat waktu sesuai jatuh tempo yang sudah ditentukan. 2. Kelompok piutang tidak lancar. Kelompok piutang tidak lancar merupakan piutang yang pembayarannya melebihi waktu tempo yang sudah ditentukan, padahal penagihannya sangat aktif. 3. Pengelompokan piutang macet. Kelompok piutang macet merupakan piutang yang pembayarannya sudah melewati jauh dari waktu tempo. Analisa umur piutang. 1. Piutang masing-masing pelanggan harus dikelompokkan antara yang sudah jatuh tempo dan yang belum jatuh tempo. 2. Piutang yang sudah jatuh tempo dikelompokkan berdasarkan jangka waktu jatuh temponya. 3. Setiap jangka waktu jatuh tempo ditentukan persentase kerugian piutangnya. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan selanjutnya giliran Juni. Contoh, dalam buku besar PT Gunung Selatan per 31 Desember 2004, akun piutang dagang menunjukkan saldo 152.500 dan akun penyisian kerugian piutang kredit sebesar 1.250.000. Menurut catatan saldo piutang dagang tersebut terdiri atas piutang yang belum jatuh tempo sejumlah Rp95.000, piutang yang telah lewat jatuh tempo berjumlah Rp57.500. Daftar piutang yang telah lewat tanggal jatuh tempo sebagai berikut. Nomor 1. Nama debitor Afrina dan CO, jumlah Rp8 juta. Tanggal jatuh tempo 10 November 2004. Kedua, toko Mawar, jumlah Rp6 juta. Tanggal jatuh tempo 15 Desember 2004. Ketiga, UD Setia Jaya, jumlah 7.500.000, tanggal jatuh tempo 5 Oktober 2004. 4. PD Mercury, jumlah 12 juta, tanggal jatuh tempo 10 Desember 2004. 5. Toko Purnama, jumlah 4 juta, tanggal jatuh tempo 4 September 2004. 6. PD Anika, jumlah 5 juta, tanggal jatuh tempo 25 Oktober 2004. Ketujuh, Toko Sahabat, jumlah 6 juta, tanggal jatuh tempo 5 Desember 2004. Kedelapan, Toko Purbasari, jumlah 9 juta, tanggal jatuh tempo 9 Desember 2004. Jumlah semuanya Rp57.500. Slide selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. PT Gunung Selatan menetapkan persentase taksiran kerugian piutang sebagai berikut. 1. 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 Persentase
Belum jatuh tempo 2%, lewat jatuh tempo dari 1 sampai 30 hari 5%, 31 sampai 60 hari 10%, 61 sampai 90 hari 20%, 91 sampai 180 hari 30%, 181 sampai 365 hari 50%, di atas 1 tahun 80%. Berdasarkan data di atas diminta 1. Buat daftar analisis usia piutang per 31 Desember 2004. 2. Hitung jumlah taksiran kerugian piutang. Yang pertama, daftar analisis usia piutang per 31 Desember 2004. Kita di situ diminta membuat tabel di mana nomor 1 nama debitur Afrina dan CO, kolom kedua saldo piutang, kolom ketiga belum jatuh tempo, dan kolom selanjutnya lewat jatuh tempo. Di situ dibuatkan kolom berapa hari untuk jatuh temponya. Afrina dan CO, dari soal tadi kita melihat tanggal jatuh temponya yaitu 10 November 2004. November itu sudah dari berarti 2 bulan. Kita masukkan di situ jumlahnya 8 juta yaitu di kolom 31 sampai 60 hari. Nomor 2, nama debitur Toko Mawar. Toko Mawar di soal tadi 15 Desember 2004 dengan jumlah 6 juta. Karena ada Desember, kita masukkan kolom 1 sampai 30 hari yaitu 6 juta. Nomor 3, UD Setia Jaya. Di soal 5 Oktober 2004. Dari Oktober berarti kita masukkan 61 sampai 90 hari. Yaitu jumlahnya 7.500.000. Keempat, PD Merkuri. Dari soal 10 Desember kita masukkan di tabel 1 sampai 30 hari. Yaitu 12 juta. Nomor 5, Toko Purnama. Toko Purnama dari soal 4 September 2004. Kita masukkan ke kolom 91 hari sampai 190 hari. Jumlahnya 4 juta. 6 PD Aneka. PD Aneka 25 Oktober 2004. Oktober berarti kita masukkan 61 sampai 90 hari yaitu 5 juta. Toko Sahabat dan Toko Purbasari dari soal dijelaskan 5 Desember dan 9 Desember. Kita masukkan di kolom 1 sampai 30 hari. Untuk Toko Sahabat 6 juta dan Toko Purbasari 9 juta. Soal di awal, saldo piutang jumlahnya 152.500.000. Kolom belum jatuh tempo 95 juta. Jumlah untuk kolom 1 sampai 30 hari 33 juta. Kolom 31 sampai 60 hari 8 juta. Dan kolom 61 sampai 90 hari 12.500.000. Terakhir kolom 91 sampai 180 hari 4 juta. Selanjutnya, terima kasih kepada moderator dan rekan sebelumnya. Saya akan melanjutkan pembaca. Taksiran. Oke. Belum jatuh tempo. Rp 95.000 dikali 2% sama dengan 1.900.000. 1 sampai 30 hari sebesar 33.000 dikali 5% sama dengan 1.650. 31 sampai 60 hari 8.000 kali 10% sama dengan 800.000. 61 sampai 90 hari 12.500 dikali 20% sama dengan 2.500.000. 91.100 per hari, 4 juta dikali 30% sama dengan 1.200.000. Jumlah taksir penyisihan kurigan piutang sama dengan 8 juta dikurang 1.250 sama dengan 6.800.000. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam presentasi kelompok 2 pada hari ini. Dengan keterbatasan alat dan jaringan, alhamdulillah presentasi kita telah terlaksana dengan baik.
Semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi berkah dan bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.